Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Carl Gustav Jung, seorang psikiater dan pionir psikologi analitis. Seluruh hidup saya telah saya dedikasikan untuk memetakan wilayah-wilayah tersembunyi dalam jiwa manusia. Tanggal ini, 31 Januari 2025, telah muncul berulang kali dalam mimpi para pasien saya selama bertahun-tahun. Ini bukan kebetulan belaka. Yang kita saksikan adalah sebuah sinkronisitas dahsyat, sebuah gema dari alam bawah sadar kolektif kita yang belum terlihat dengan skala seperti ini selama lebih dari 2000 tahun. Mari saya ceritakan suatu pengalaman pribadi. Di tahun 1913, saya sendiri menghadapi apa yang saya sebut sebagai konfrontasi dengan alam bawah sadar. Selama 3 tahun, saya diterjang oleh visi-visi yang begitu kuat dan mengganggu, hingga saya khawatir kehilangan akal sehat. Saya melihat banjir darah membasahi Eropa, menyaksikan perang dahsyat dan bangkitnya kekuatan gelap. Semua yang saya saksikan dalam visi itu kemudian terwujud dengan presisi yang mengerikan saat Perang Dunia Pertama meletus. Pengalaman itu saya catat dalam buku merah, manuskrip paling pribadi dan profetik saya. Buku itu disembunyikan selama hampir seabad karena kebenaran di dalamnya dianggap terlalu mengganggu untuk pikiran rasional. Kini, lebih dari 100 tahun kemudian, alam bawah sadar kolektif itu berbicara lagi. Dan pesannya lebih mendesak dari sebelumnya. Apa yang saya temukan selama puluhan tahun penelitian adalah adanya lapisan jiwa yang lebih dalam, yang saya sebut alam bawah sadar kolektif. Ini adalah dimensi psikis yang melampaui pengalaman individu, menghubungkan seluruh umat manusia. Di dalamnya tersimpan arketip pola-pola primordial seperti pahlawan, ibu agung, sang bijak, dan bayangan. Mereka bukan ciptaan individu, tetapi warisan psikis umat manusia. Dan sekarang, dalam mimpi-mimpi orang-orang dari berbagai belahan dunia yang tak saling kenal, muncul simbol-simbol yang sama. Air gelap yang naik, langit yang terbelah, bayangan besar yang menyelimuti peradaban. Mimpi-mimpi ini bukan masalah personal. Mereka adalah pesan dari kedalaman jiwa kolektif kita, dan mereka semua mengerucut pada satu tanggal yang sama, 31 Januari 2025. Tanggal ini menandai momen ketika tabir antara kesadaran dan alam bawah sadar akan menjadi sangat tipis. Sebelum kita selami lebih dalam, jangan lupa untuk berlangganan saluran ini. Perjalanan yang akan kita lalui ini penting, dan dengan berlangganan, Anda tak akan ketinggalan setiap pembahasan untuk mempersiapkan hati dan pikiran. Lalu, apa sebenarnya yang akan terjadi pada tanggal itu? Inilah saatnya ilmu psikologi analitis bertemu dengan pengetahuan kuno tentang sinkronisitas. Sinkronisitas adalah kebetulan yang penuh makna saat dua peristiwa atau lebih yang tidak terhubung secara sebab akibat biasa terjadi bersamaan dan membawa pesan yang dalam. Ini adalah bukti adanya hubungan halus antara jiwa dan materi, antara batin kita dan alam semesta. Pada 31 Januari 2025, kita akan menyaksikan pertemuan 3 peristiwa besar yang bukanlah suatu kebetulan, melainkan sebuah simfoni sinkronisitas yang langka. Pertanda pertama datang dari langit. Planet-planet, Merkurius, Venus, Mars, Jupiter, dan Saturnus, akan membentuk suatu konfigurasi tertentu di angkasa. Para astrolog kuno yang memahami bahasa simbolik kosmos dengan lebih baik daripada kita sekarang, mungkin menyebutnya formasi yang sangat signifikan. Yang terpenting, formasi semacam ini belum terlihat sejak sekitar tahun 7 sebelum Masehi, dekat dengan waktu yang diyakini sebagai kelahiran suatu figur spiritual yang mengubah zaman. Saya tidak berbicara tentang astrologi untuk meramal nasib, tetapi tentang astrologi sebagai sebuah bahasa simbol universal. Gerak planet tidak menyebabkan peristiwa di bumi. Keduanya adalah ekspresi paralel dari suatu tatanan realitas yang lebih dalam.
Pertanda kedua adalah kedatangan seorang utusan dari angkasa luar. Para astronom telah menamakannya Komet C2025. Meski dikatakan sebagai komet biasa, ada yang aneh dari perilakunya. Trajektorinya tidak sepenuhnya sesuai dengan perhitungan fisika kita. Kehadirannya tepat pada momen formasi planet yang langka ini adalah sebuah sinkronisitas lain. Bagi nenek moyang kita, komet selalu dianggap sebagai pembawa pesan, bukan sebagai penyebab malapetaka, tetapi sebagai cermin dari perubahan besar yang sudah bergulir di dalam jiwa kolektif. Namun, pertanda ketigalah yang paling menggetarkan dari sudut pandang psikologis. Ini terjadi pada matahari kita. Para ilmuwan mendeteksi aktivitas matahari yang luar biasa tinggi, diperkirakan mencapai puncaknya pada tanggal yang sama. Sebuah badai matahari kelas ekstrem. Peristiwa serupa pernah mengganggu sistem telegraf global di abad ke-19. Tapi, ada yang luput dari pemahaman umum. Dalam bahasa simbol alam bawah sadar, matahari melambangkan kesadaran, terang akal budi, dan ego kita. Ketika matahari mengamuk dan melontarkan gelombang energi raksasa ke bumi, itu mencerminkan gejolak dahsyat yang sedang terjadi dalam kesadaran kolektif umat manusia. Jadi, ketiga peristiwa ini, tarian planet, kedatangan komet, dan amukan matahari, bukanlah rangkaian kecelakaan kosmik belaka. Mereka adalah tiga nada yang dimainkan bersamaan dalam sebuah akord kosmik, menandakan bahwa suatu perubahan mendasar dalam hubungan antara kosmos dan psike manusia sedang mencapai titik kulminasinya. Mereka adalah tanda-tanda eksternal dari sebuah proses internal yang sangat besar. Lalu, apa akar dari gejolak batin kolektif yang tercermin dalam tanda-tanda kosmik tadi? Inilah yang perlu kita pahami bersama. Selama lebih dari 1 abad, peradaban kita telah hidup dalam ilusi kemajuan rasional yang tak terbendung. Kita membangun dunia dengan sains, teknologi, dan akal budi materialistik semata. Segala sesuatu yang tidak masuk dalam paradigma sempit ini, hal-hal intuitif, spiritual, bahkan irasional, kita tekan, kita tolak, dan kita kubur jauh-jauh ke dalam alam bawah sadar kolektif. Namun, apa yang dipendam tidak pernah hilang. Ia menumpuk dan mengkristal di dalam apa yang saya sebut bayangan kolektif, dimensi gelap jiwa manusia yang menyimpan semua yang kita ingkari. Bayangan ini ibarat bagian dari diri kita yang kita sembunyikan, bahkan dari kesadaran kita sendiri, dan semakin lama ia ditolak, semakin kuat dan gelap energinya. Kini kita telah mencapai sebuah titik ekstrim. Dan dalam psikologi ada sebuah prinsip kuno dari filsuf Heraklitus yang disebut enantiodromia. Kecenderungan segala sesuatu untuk berubah menjadi kebalikannya ketika dibawa ke ujung yang paling jauh. Peradaban kita yang hiperrasional dan hipermaterialistik telah mencapai ujung tersebut. Akibatnya, alam bawah sadar kini siap memberikan reaksi yang setara dan berlawanan arah dengan kekuatan yang tak terbendung. 31 Januari 2025 menandai dimulainya enantiodromia global ini. Apa yang kita ingkari dan pendam selama ini berada di ambang pintu kesadaran, siap untuk muncul. Dan ketika ia muncul, realitas yang kita kenal mungkin akan berubah selamanya. Mari kita bayangkan skenario hari itu. Badai matahari tadi akan mengganggu magnetosfer bumi, berpotensi menyebabkan gangguan masif pada teknologi kita. Satelit, komunikasi, jaringan listrik. Ketergantungan kita pada teknologi telah sedemikian besar, sehingga ketika ia gagal, banyak orang akan merasakan semacam ketercerabutan psikologis. Teknologi telah menjadi perpanjangan dari ego sadar kita. Ketika ia padam, bagai sebagian dari jiwa kita ikut mati rasa. Dan dalam momen kerentanan, kebingungan, dan ketakutan itulah, alam bawah sadar menemukan celah untuk masuk. Dalam kurun 72 jam itu, fenomena-fenomena yang tak bisa dijelaskan psikologi konvensional akan meningkat drastis.
Pengalaman sinkronisitas akan menjadi hal biasa. Mimpi yang menjadi kenyataan, pikiran akan seseorang yang lalu dihubungi oleh orang itu tepat pada saatnya. Beberapa orang mungkin akan mengalami visi atau penampakan figur-figur arketipal, sang pahlawan, ibu agung, atau sang bijak. Ini bukan halusinasi patologis, melainkan manifestasi genuin dari isi alam bawah sadar kolektif yang menjadi nyata saat tabir antara kesadaran dan ketidaksadaran menipis. Namun, ada aspek yang lebih mengkhawatirkan, posesi arketip. Ini terjadi ketika seseorang atau sekelompok orang sepenuhnya diidentifikasi dan dikuasai oleh suatu arketip sehingga kehilangan individualitas dan kritisisme mereka. Sejarah telah mencatat fenomena ini dalam gerakan massa totalitarian abad ke-20. Ketika dikuasai arketipe sang penyelamat, seseorang bisa melakukan apapun atas nama penyelamatan dunia. Ketika dikuasai bayangan, seseorang bisa melakukan kekejaman tak terbayangkan. Pada tanggal itu, kita akan menyaksikan berbagai archetype yang terang maupun yang gelap teraktivasi secara massal. Hasilnya bisa jadi kacau, tak terprediksi, dan berpotensi katastrofik. Ini bukan tentang kiamat fisik, melainkan tentang kiamat psikologis, keteguhan struktur kesadaran lama yang harus terjadi sebelum sesuatu yang baru bisa lahir. Lalu, mengapa semua ini terjadi sekarang? Mengapa tepat pada awal tahun 2025? Untuk memahaminya, kita perlu melihat lebih luas, melampaui skala kehidupan manusia, dan mengamati ritme zaman yang lebih panjang. Ini membawa kita pada konsep era astrologis. Saya tidak berbicara tentang ramalan bintang harian. Ini adalah fenomena astronomi nyata yang disebut presesi equinox. Karena kemiringan sumbu bumi, titik musim semi bergeser perlahan melintasi rasi bintang zodiak, menyelesaikan satu siklus penuh setiap 20.800 tahun. Setiap era berlangsung sekitar 2.150 tahun. Selama 2 milenium terakhir, kita hidup dalam era Pisces, zaman ikan. Sebuah era yang diwarnai oleh simbolisme iman, pengorbanan, dan dualitas terang-gelap. Kini, kita sedang melintasi ambang menuju era Aquarius, zaman pembawa air. Setiap transisi era selalu merupakan periode pergolakan besar, karena kesadaran kolektif harus beradaptasi dengan pola arketipal yang baru. Tanggal 31 Januari 2025 menandai ambang terakhir dari transisi raksasa ini, saat tatanan psikis lama runtuh dan yang baru mulai mengintip. Namun, ada satu lagi elemen dalam visi ini yang datang dari sumber ilmiah terpercaya namun lebih mengganggu. Elemen ini mengubah krisis psikologis ini menjadi sebuah simbol yang tak terbantahkan. Selama penelitian saya mendapatkan informasi dari para astronom yang lebih memilih untuk tidak disebutkan namanya tentang sebuah objek antariksa, asteroid 1999 AN10. Batu angkasa raksasa ini dipantau ketat dan diperkirakan akan mendekati bumi pada 7 Agustus 2027. Otoritas publik menyatakan tidak ada risiko tumbukan. Namun, sumber-sumber saya menyebutkan sesuatu yang berbeda. Orbit asteroid ini menunjukkan anomali, seolah dipengaruhi oleh faktor yang belum sepenuhnya dipahami. Setiap kali dilakukan kalkulasi baru, prediksi trayektorinya bergeser sedikit. Dan yang paling penting, mereka menyampaikan bahwa pada 31 Januari 2025, selama konvergensi 3 peristiwa tadi, sesuatu mungkin terjadi yang akhirnya mengubah jalur asteroid ini secara definitif. Izinkan saya sangat jelas, saya tidak mengatakan bahwa asteroid ini pasti akan menghantam bumi. Yang saya katakan adalah ada sinkronisitas yang dalam antara pergolakan psikis di alam bawah sadar kolektif kita dan peristiwa fisik di kosmos. Asteroid ini, dalam bahasa simbol alam bawah sadar, adalah perwujudan eksternal dari bayangan kolektif yang mendekat. Ia mewakili segala yang kita tolak, kita abaikan, dan kita dustai dan kini kembali dengan potensi dahsyat.
Apakah ia benar-benar menabrak bumi atau tidak, hampir tidak lagi menjadi intinya. Kehadirannya sebagai ancaman di langit akan memaksa umat manusia untuk menghadapi mortalitas kolektifnya, menghadapi kemungkinan nyata akan perubahan atau bahkan akhir. Pada hari itu, ketika badai matahari mengacaukan komunikasi global dan orang-orang mulai mengalami sinkronisitas, observatorium astronomi akan mendeteksi perubahan anomali pada orbit asteroid itu. Mereka akan tahu, meski mungkin tidak mengakuinya secara terbuka, bahwa sesuatu yang jauh lebih besar sedang terjadi. Mereka akan memahami bahwa hubungan antara jiwa dan materi, antara batin dan kosmos, jauh lebih dalam daripada yang selama ini diakui oleh sains materialistik. Kita memasuki wilayah baru, di mana hukum lama fisika dan teori lama tentang pikiran saja sudah tidak lagi memadai. Jadi, di tengah bayangan yang membesar dan langit yang penuh pertanda ini, apa yang bisa kita lakukan? Bagaimana kita mempersiapkan diri? Inilah pertanyaan terpenting dan jawabannya mungkin akan mengejutkan Anda. Persiapan terpenting bukanlah fisik, meski memiliki persediaan air, makanan, atau obat-obatan dasar adalah langkah bijaksana. Persiapan yang paling hakiki adalah persiapan psikologis dan spiritual. Kita harus mempersiapkan jiwa kita untuk menghadapi gelombang dari alam bawah sadar. Inilah yang saya sebut proses individuasi, perjalanan panjang untuk mengenal diri sejati, mengintegrasikan bayangan pribadi kita, dan membangun hubungan yang sadar dengan kekuatan-kekuatan di dalam batin. Mengapa ini penting? Karena hanya mereka yang telah melakukan pekerjaan batin ini yang akan memiliki pondasi kuat untuk menavigasi kekacauan yang akan datang. Mereka tidak akan mudah terseret dalam posesi arketip atau panik kolektif. Proses individuasi dimulai dengan pertanyaan jujur. Siapa saya sebenarnya? Bukan siapa yang saya pikirkan atau siapa yang masyarakat katakan, tetapi siapa saya di kedalaman keberadaan saya. Ini membutuhkan keberanian untuk menjelajahi mimpi, emosi yang tersembunyi, dan bahkan ketakutan kita yang paling gelap melalui perenungan atau imajinasi aktif. Langkah kuncinya adalah mengenali dan menerima bayangan pribadi kita. Sisi-sisi diri yang kita anggap memalukan, egois, atau lemah sehingga kita sembunyikan. Dengan mengintegrasikan bayangan pribadi ini, kita membangun kekebalan psikologis terhadap histeria dan proyeksi kebencian dari bayangan kolektif yang meledak di sekitar kita. Selain itu, kita perlu mengembangkan fungsi transenden, kemampuan untuk menahan tegangan antara hal-hal yang berlawanan tanpa terjatuh ke dalam salah satu ekstrim. Di masa depan nanti, kita akan membutuhkan keseimbangan antara akal dan intuisi, antara skeptisisme dan keterbukaan, antara ego yang sadar dan pengakuan akan kebijaksanaan alam bawah sadar. Pekerjaan ini juga membentuk komunitas sadar. Kita tidak bisa melalui transformasi sebesar ini sendirian. Carilah atau bentuklah lingkaran orang-orang yang juga berkomitmen pada kejujuran psikologis, yang bisa saling mendukung, berbagi mimpi, dan saling mengingatkan ketika salah satu dari kita mulai larut dalam identifikasi dengan suatu archetype. Khususnya untuk para orang tua, perhatikanlah anak-anak. Jiwa mereka lebih terbuka terhadap alam bawah sadar. Mereka mungkin mengalami mimpi atau visi yang lebih kuat. Tugas kita bukanlah menyangkal atau menakut-nakuti mereka, tetapi membimbing dengan tenang, membantu mereka memahami bahwa pengalaman itu bermakna dan adalah bagian dari komunikasi jiwa yang lebih besar. Persiapan fisik yang sederhana, seperti memiliki sumber penerangan alternatif atau rencana komunikasi keluarga, tetap penting. Lakukanlah itu, bukan dengan kepanikan, tetapi sebagai sebuah ritual kesadaran, sebuah tindakan konkret yang menenangkan pikiran dan menguatkan niat untuk tetap hadir. Intinya adalah ini.
Setiap individu yang melakukan pekerjaan batin ini, seperti setetes air yang menambah volume lautan, mengangkat tingkat kesadaran kolektif umat manusia. Dalam momen perubahan besar, sekelompok kecil individu yang sadar dapat memiliki dampak yang tidak terduga besarnya terhadap arah angin sejarah. Apa yang akan kita jalani bersama dalam bahasa para alkemis kuno adalah fase nigredo, masa penghitaman, di mana segala sesuatu yang lama harus larut dan hancur terlebih dahulu sebelum transformasi sejati dapat dimulai. Kekacauan, ketakutan, dan keruntuhan sistem yang mungkin kita saksikan adalah bagian dari proses disolusi yang tak terhindarkan ini. Ini adalah malam yang gelap bagi jiwa kolektif kita. Namun, saudara-saudaraku, nigredo bukanlah akhir. Ia adalah awal yang sulit dan menyakitkan dari sebuah kelahiran kembali. Dalam proses alkimia, setelah nigredo akan datang albedo, pemutihan, saat bentuk baru yang lebih murni mulai terlihat, dan pada akhirnya rubedo, pengmerahan, yang melambangkan transformasi sempurna, terciptanya emas filsuf, atau dalam bahasa kita realisasi dari diri sejati, the self. Masa antara Januari 2025 dan Agustus 2027 akan menjadi periode inkubasi dan ujian yang berat. Kita akan melihat percepatan dari semua proses tadi, sinkronisitas, konflik, keruntuhan institusi lama, tetapi juga, dan ini yang penuh harapan, kemunculan tunas-tunas baru. Jaringan komunitas sadar, cara-cara hidup yang lebih sederhana dan bermakna, serta pemahaman spiritual yang lebih integratif akan mulai bertumbuh di sela-sela reruntuhan dunia lama. Puncak ujian akan datang pada tahun 2027 dengan lintasan asteroid yang menjadi simbol pamungkas itu. Momen itu adalah api alkimia yang paling panas, yang akan menentukan segalanya. Apakah kita akan hancur sebagai spesies yang terpecah atau bertransmutasi menjadi sesuatu yang lebih sadar dan utuh? Saya tidak dapat memberikan jaminan. Hasil akhirnya bergantung pada pilihan dan pekerjaan batin yang kita lakukan sekarang. Tetapi seluruh pengalaman hidup saya bekerja dengan alam bawah sadar memberikan satu keyakinan mendalam. Ada sebuah teleologi, sebuah tujuan dan kebijaksanaan yang mengarah pada keutuhan dan kesadaran yang lebih besar yang bekerja dalam jiwa kolektif kita. Jika kita belajar untuk mempercayai kebijaksanaan ini sambil tetap menjaga kewaspadaan dan welas asih, kita dapat melewati bahkan krisis terdalam sekalipun. Maka, inilah visi saya untuk masa di balik transformasi ini. Saya melihat sebuah kemanusiaan yang telah menyembuhkan pecah belah antara sains dan spiritualitas. Sebuah peradaban yang dibangun bukan di atas penaklukan alam, tetapi keselarasan dengannya. Masyarakat yang menghormati baik individu maupun komunitas, sistem pendidikan yang memelihara seluruh potensi manusia, akal, tubuh, jiwa, dan rasa kagum. Sebuah dunia di mana kita hidup secara sadar, dengan alam bawah sadar kita, di mana mimpi dipahami sebagai pemandu, dan proses menjadi diri sendiri yang utuh diakui sebagai tujuan tertinggi dari perjalanan hidup. Tanggal 31 Januari 2025 bukanlah hari kiamat. Ia adalah titik balik. Ia adalah panggilan bangun tidur yang keras untuk seluruh umat manusia. Penderitaan dan kekacauan yang mungkin menyertainya adalah rasa sakit dari sebuah kelahiran. Kita sedang dipanggil untuk berpartisipasi secara sadar dalam evolusi jiwa manusia. Ini adalah petualangan terbesar, tantangan terberat, dan sekaligus kehormatan teragung yang bisa diemban oleh suatu generasi. Masa depan itu mungkin. Ia ada di tangan kita. Mari kita mulai dari dalam diri kita sendiri.